Pemirsa Intens Investigasi, babak baru dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan Putri Nikita Mirzani sepertinya semakin memanas. Sejak kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit, mengungkapkan jika hasil visum tambahan sudah keluar, di mana lebih kredibel, terperinci, dan bisa sangat dipercaya. Ya, seperti diketahui, Laura pasca dijemput dan kini sudah diamankan di sebuah tempat, di mana Laura tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Disebutkan pula jika Laura didampingi oleh beberapa pihak yang berkompeten di bidangnya, guna menjalani beberapa proses. Lantas, seperti apa sahabat Nikita Mirzani yaitu Yolo Ine dan juga Fahmi Bahmit sebagai kuasa hukum Nikita ketika mengungkapkan kondisi terbaru Laura? Seperti apa pula hasil visum yang diungkap oleh kuasa hukum Nikita Mirzani? Dan benarkah dari bukti-bukti yang dihadirkan serta hasil visum yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali dapat mengungkap tindakan luar biasa yang diduga dilakukan Fadel Bajide kepada Putri Nikita Mirzani tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Loli dijemput oleh sang bunda Nikita Mirzani di sebuah apartemen sewaan di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada hari Kamis 19 September lalu. Sudah lebih dari 2 minggu ke belakang, Loli kabarnya kini ditempatkan di sebuah rumah aman, yang dimana Laura pun tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan didampingi oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Semenjak saat itu, warganet pun juga bertanya-tanya terkait kondisi Laura yang saat dijemput terlihat ia meronta-ronta, menangis, marah, bahkan enggan meninggalkan tempat yang ditinggalinya pasca pulang dari London. Maka dari itu, untuk mengetahui kondisi terbaru Laura, tim Intens Investigasi pun berburu informasi tersebut. Sahabat Nikita Mirzani yang juga sebagai saksi dalam permasalahan ini yaitu Yolo Ine, saat ia melakukan sesi live di sosial media, juga mengungkapkan kondisi Laura yang diketahui langsung dari ibundanya Nikita Mirzani. Benar saja, seperti yang diceritakan Yolo Ine, bahwa kondisi Laura sedang ditangani oleh tenaga medis terbaik untuk menunjang kondisinya, dan hal tersebut tentu diupayakan langsung oleh sang bunda demi mendapatkan perawatan terbaik untuk anak sulungnya tersebut. Laura kenapa nggak dihipnotis? Gini ya, gue tidak bisa memberikan secara lebih terperinci lagi tentang terapi dia. Tapi yang gue pastikan, Niki itu, kalian bisa bilang Niki itu begini IUWO, tapi ini gue tahu sendiri ya, karena Niki sendiri itu mengusahakan terapi terbaik. Entah itu metodenya apa, gue nggak tahu, tapi Niki itu sudah mengusahakan yang terbaik untuk menjadi Laura menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti diketahui, bak diisolasi dari dunia luar di sela-sela proses tersebut menurut kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmit. Proses lain pun juga sudah dilakukan. Salah satunya, Laura kembali menjalani visum untuk yang kedua kalinya. Visum tambahan yang dilakukan Laura turut didampingi oleh sang paman Edwin, Fahmi Bahmit kuasa hukum Nikita, serta beberapa petugas ahli yang tidak bisa disebutkan namanya untuk menjaga kerahasiaan dari proses tersebut.
Visum tersebut diungkap oleh Fahmi adalah sebuah hal yang nantinya bisa menggemparkan. Pasalnya dari situlah kemungkinan terbukti dugaan pasal-pasal yang dilaporkannya. Salah satunya adalah Undang-Undang Kekerasan terhadap anak di bawah umur dan juga Undang-Undang Kesehatan. Kalau kondisinya sangat membaik, ya sangat membaik karena kan dia memang dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Ada sebuah proses dilakukan visum et repertum pada pagi tadi adalah dalam rangka untuk mencari ya kebenaran atas proses yang selama ini. Hampir 3-4 jam seingat saya. Jadi dari jam 10 lah ya, sampai jam 1 lah. Didampingi saya selaku kuasa hukum Niki, didampingi pamannya yang bernama Edwin. Nah, dan beberapa orang yang tidak boleh saya sebutkan. Yang jelas ada beberapa dokter yang melakukan proses pemeriksaan tersebut. Juga ada beberapa tim yang mempunyai tugas keahlian masing-masing. Nanti ke penyidik ya, jadi pemahaman sikap ini kan saya juga bingung ya. Yang jelas dia tadi ya santai aja dia santai, dia ikutin prosesnya dan dia juga tidak ada sesuatu yang dia melawan dan sebagainya, sehingga proses tadi adalah proses visum yang sangat maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis ini. Meski tidak secara terperinci ketika mengungkapkan hasil dari visum tersebut, Fahmi pun juga menyatakan bahwa awak media bisa menanyakan langsung hasil tersebut kepada Nikita Mirzani dan melihat bagaimana respon serta reaksi kegeraman yang muncul dari Nikita. Kalau ketemu, tanyakan. Dia ada nanti, tanyakan langsung. Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya, dari kalimat-kalimatnya. Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu. Begitu mengetahui bagaimana keadaan anak yang sangat dicintainya. Alangkah baiknya tanyakan. Yang jelas saya bisa menjawab. Karena saya sebetulnya tahu semua termasuk isinya. Tapi saya ada batasan-batasan, mohon maaf. Saya tidak bisa. Yang jelas apa yang terjadi sebelumnya adalah proses tersendiri dan ini adalah proses tersendiri dengan hasil yang sendiri-sendiri, tapi itu adalah bukti yang sangat luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Seperti apa hasilnya? Silakan tanya kepada yang punya hak. Sementara itu, jika membahas proses pelaporan yang dilayangkan Nikita Mirzani, tentu banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah beberapa sanggahan yang diungkap oleh Fadel Bajideh untuk bisa lepas dari pasal-pasal yang diterapkannya. Dan kemungkinan untuk menyanggah semua pelaporan tersebut. Maka disanggah jika tindakan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka. Fahmi Bahmid juga berkeyakinan jika hal tersebut tidak akan bisa dilakukan karena murni sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak di bawah umur. Fahmi pun juga berpesan kepada Fadel dan kuasa hukumnya dengan kalimat seperti berikut ini. Tidak ada persoalan lain dalam perkara ini selain adanya sebuah kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ya, tidak ada sesuatu yang lain. Apapun yang diperbuat oleh seseorang terhadap anak di bawah umur terkait dengan pasal tersebut adalah kejahatan. Ya, titik. Tidak ada yang lain. Makanya kalau mereka selalu ingin mimpi, bangun tidur yang benar supaya mimpinya bagus. Cuci muka yang benar supaya bisa menyampaikan mimpi itu dengan cara yang benar. Ingat, ini kejahatan. Ini tindak pidana kejahatan. Seorang yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur, ancamannya 15 tahun. Tidak ada lagi yang bisa dibahas. Tidak ada lagi persoalan lain di sini. Jadi jangan terlalu membawa seolah-olah ini tidak ada percintaan.
Ini kalau saya buka lebih, mungkin Anda semua di sini akan kaget bagaimana perlakuan seseorang terhadap seorang anak di bawah umur. Tapi itu haknya Humas yang akan menyampaikan. Saya tahu semua. Makanya Nikita meradang, Nikita marah-marah karena Nikita tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang dia cintainya. Di sisi lain, kembali membahas terkait pelaporan pasal dugaan kekerasan kepada anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh kekasih Laura kepada anak sulung Nikita Mirzani tersebut. Tentu masih segar dalam ingatan jika Fadel selaku terlapor tidak hadir dalam pemeriksaannya pada Jumat lalu. Fahmi pun juga menerangkan jika hal tersebut penting karena sebagai pelapor tidak ada kewajiban untuk hadir saat pemeriksaan. Kalau saya itu silakan ya, bagi saya ada kewajiban orang yang diperiksa untuk hadir di dalam proses hukum. Baik dia dimintain keterangan maupun sebagai saksi. Mau datang tidak datang biar itu nanti penyidik yang menilai. Yang jelas kewajiban saya adalah mendampingi Nikita, membuat laporan polisi dan membuktikan adanya perbuatan pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu adalah kewajiban dan tugas saya mendampingi Nikita Mirzani. Fadel memang seharusnya dijadwalkan melakukan pemeriksaan pada Jumat 27 September lalu, namun beralasan tidak hadir karena sakit. Seperti apa kekecewaan Edwin, kakak Nikita Mirzani pada saat itu? Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Seperti diketahui sebelumnya, Fadel mangkir dalam panggilan perdana yang dilakukan pihak kepolisian pada hari Jumat 27 September 2024 kemarin. Seperti pernyataan dari Humas pihak kepolisian pun mendapatkan sepucuk surat yang di dalamnya berisikan informasi terkait Fadel yang disebutkan kurang sehat sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam pemanggilan tersebut. Meski begitu, mangkirnya Fadel Bajide rupanya ditanggapi murka oleh Edwin kakak Nikita yang kebetulan hadir bersama kuasa hukum adiknya Fahmi Bahmid di Polres Metro Jakarta Selatan saat Fadel mangkir dari panggilan perdana. Edwin pun juga mengungkapkan jika memang sakit seharusnya disertakan surat sakit karena hal ini adalah sebuah proses hukum dan juga jangan dianggap enteng serta remeh. Kadang kan kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini mestinya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Lu diaku anak apa kagak? Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke. Mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang garam, Mbak, kurang garam. Serius, saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain, Bang. Pihak Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya juga mengultimatum apabila seseorang tidak mentaati panggilan polisi akan dikenakan pasal hukum tersendiri yang bisa dikategorikan menghalangi proses hukum. Maka alangkah baiknya Fadel datang untuk menghadapi panggilan polisi.
Kakak Nikita Mirzani juga meminta kepada Fadel agar menghadapi proses hukum dengan serius dan jangan dianggap bercanda. Karena laporan Nikita Mirzani ini adalah sikap melindungi anak di bawah umur. Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahi minasyaitonirrajim ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayat ya, ketuker, saya ditegur, saya manusia. Kalau saya kayak gitu, saya kadang nyontek HP dulu. Oh ini doanya habis sholat begitu. Hanya cuma doa doang. Doa. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya agak serius. Tadi kan HP-nya ngumpet. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya gilas pakai motor, bang. Gitu. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Menurut undang-undangnya, perbuatan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Jadi ini bukan main-main. Dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita sama Edwin fokus dalam perkara ini supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batiniah juga terlindungi karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu nggak boleh. Ya ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa. Yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan kepada masyarakat. Kuasa hukum Nikita Mirzani dan Humas Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkapkan hasil visum yang dilakukan Laura. Benarkah dari bukti-bukti yang dihadirkannya serta hasil visum yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali dapat mengungkap tindakan luar biasa yang diduga dilakukan Fadel kepada Loli. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, seperti diketahui, Fadel sebelumnya tidak hadir saat pemeriksanya. Setali 3 uang dengan kuasa hukum Nikita, Humas Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkapkan hasil visum yang dilakukan Laura. Visum tambahan yang dilakukan menurut keterangan Humas diminta oleh dokter ahli untuk pembuktian apakah ada tindakan asusila yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani seperti yang tertulis dalam laporannya. Dan untuk membuktikan dugaan tersebut butuh banyak bukti hingga visum tambahan yang dijalani untuk menambah bukti yang sudah ada. Lantas benarkah dari seluruh bukti yang dihadirkan serta hasil visum yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali dapat mengungkap tindakan luar biasa yang diduga dilakukan Fadel Bajide kepada putri Nikita Mirzani tersebut? Hari ini untuk
putri dari NM, LM lagi di visum tambahan di rumah sakit RSCM. Pertimbangannya apa untuk ada visum tambahan? Ya, jadi pertimbangan itu yang diberikan oleh ahlinya jelasnya dari RSCM. Jadi koordinasi dengan penyidik, kemudian dari penyidik koordinasi dengan rumah aman, lanjut dari P3A mengantar ke rumah sakit RSCM untuk visum tambahan hari ini. Kita tunggu saja, mudah-mudahan keterangannya bisa memperjelas kasus yang dilaporkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.